Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Waalaikumsalam. Muhammad. Oke, Pak Mas Arin, kita lagi buat podcast nih. Iya, Dengan betul. saya, Desi Puspita, dan Saya Mas Harin kita dari Serang Oke, kita membuat podcast untuk tugas memenuhi salah satu tugas dari Dr. Firma. Oke, Pak Mas Arin. Kita nih Kemenkumham. Bukan. Bukan ya. Sekarang udah Kita berubah. Kita harus move on. Gitu. Ternyata kita sudah bukan Kemenkumham lagi ya. Bukan. Nah, di eranya Pak Prabowo ini Prabowo ya, betul. Dengan kementerian barunya. Nah, Kementerian Hukum dan HAM-nya terbagi menjadi tiga. Yaitu Betul. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di bawah Kemenko Hukum dan HAM dan Imimpas. Ya, oke, Pak Mas Arin. Yang di ini Pak Menteri Yusril. Oh iya. Nah, betul. Apa Pak Mas Arin? Wah, iya itu. Pak Mas Arin, Iya, kan siap. kadang nih ya di masyarakat nih ya, kadang bingung nih. Kadang-kadang saya juga dibilangnya ini pegawai lapas sih. Padahal rutan, lapas, bapas tuh berbeda nih Pak Mas Arin. Beda betul. Iya. Kita unit pelaksanaan tesis di bawah Imimpas. Imigrasi Pemasyarakatan. Satu-satu di bawah kementerian tapi beda-beda tugas Bu Desi. Beda tugas ya. Betul. Walaupun seragamnya sama. Nah, ya, seragam dengan warnanya sama tapi memiliki tugas yang berbeda-beda. Oke, Pak Mas Arin. Oke. Rutan adalah rumah tahanan. Ya, rumah tahanan negara. Ya, betul. Rutan, rumah tahanan negara. Itu artinya di situ ketika masyarakat terkena kasus mendapatkan kasus lalu dititipkan oleh pihak penyidik ke rumah tahanan negara dalam proses persidangan. Betul. Ya. Nah, setelah itu lapas ya. Lapas itu apa Mas Arin? Lapas adalah lembaga pemasyarakatan di mana di situ dihuni oleh warga binaan atau masyarakat yang mendapatkan hukuman atau setelah mendapat putusan dari pengadilan. Misalnya diputus 2 tahun, maka pemindanaannya ditempatkan di dalam lapas Bu Desi. Oke, berarti dari rumah tahanan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Betul, ya. Betul. Nah, Bapas nih. Bapas adalah Balai Pemasyarakatan. Apa sih Balai Pemasyarakatan itu? Balai Pemasyarakatan adalah kantor masyarakatan yang menangani unit pelaksana yang menangani WBP atau warga binaan masyarakat yang sudah menjalani pemindanaan, mendapatkan integrasi pembinaan di luar lapas gitu. Nah, Pak Mas Arin, saya tuh belum pernah jadi pegawai lapas. Coba ceritain pegawai lapas tuh. Nah, coba ceritain Pak Mas Arin. Pegawai lapas. Saya sendiri juga belum pernah jadi pegawai lapas Bu Desi ya. Tapi nggak apa-apa, kita bersharing sedikit karena tugas kita di Bapas, tapi kita kerjanya juga ke lapas juga, ke lapas, ke rutan juga sedikit banyak mengetahui lah. Jadi gini, kalau petugas lapas itu menangani warga binaan yang sudah diputus oleh pengadilan. Tapi di dalam lembaga pemasyarakatan ada berbagai macam kegiatan. Nah, kita sebagai petugas Bapas diminta untuk melaksanakan kerja di dalam lapas dalam hal penelitian kemasyarakatan. Oke, Pak Mas Arin ya. Bapas ya. Ternyata 3 perbedaan itu ya Pak Mas Arin ya. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri kayak kita nih Pak Mas Arin, pembimbing kemasyarakatan nih. Kita menangani warga binaan pemasyarakatan. Selain itu kita juga menangani anak ya. Betul. Berhadapan dengan hukum Pak Mas Arin. Anak yang berhadapan dengan hukum atau kita singkat biasanya ABH. Apa tuh ABH? Kadang-kadang juga jadi pertanyaan di masyarakat umum, kadang-kadang juga nggak tahu kan gitu. Jadi coba silakan dijelaskan Bu Desi. Oke. Pembimbing kemasyarakatan juga menangani anak berhadapan dengan hukum. Itu dari mulai tingkatan pra-adjudikasi, yaitu dalam proses tingkat kepolisian. Penyidikan di tingkat kepolisian. Dalam adjudikasi, yaitu dalam pendampingan di tingkat kejaksaan, dan post-adjudikasi dalam proses persidangan. Jadi setiap tingkatan kita mendampingi sesuai dengan Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Ya Pak Mas Arin. Kalau dewasa gimana nih Pak Mas Arin nih? Nah ini kalau dewasa kita menangani 4 macam. 4 macam. Banyak ya. 4 macam ya. Apa aja sih Bu Desi 4 macam itu, coba Bu Desi tahu kan ya, coba. Pembimbing kemasyarakatan itu mempunyai tugas artinya pendampingan
kedua litmas, ketiga pembimbingan, dan keempat adalah pengawasan. Pengawasan. Pak Masarin ya. Betul. Tuh. Nah, kalau litmas, Pak Masarin, litmas apa nih kira-kira nih sebagai pembimbing masyarakat, litmas apa yang paling kayaknya tuh, gitu tuh? Saya Pengalaman. berdasarkan pengalaman nih, Budi, Iya ya. dong. Litmas yang pernah saya coba paling rumit itu pada saat yang urgent. Urgent. Ya, seperti adanya kegiatan yang insidensial, seperti ada ke orang tuanya WBP yang meninggal. WBP meninggal, orang Orang tua tuanya warga meninggal itu binaan. meninggal, yang membutuhkan waktu singkat. Berarti di dalam nih ya, Ya, WBP-nya. sedangkan WBP-nya ada di dalam. Bagaimana Terus? caranya? Akhirnya kita memberikan usulan litmas, apa namanya itu? Ada CMB, ada CMK. Nah, cuti mengunjungi keluarga dalam keadaan mendesak. Ya, itu kita harus koordinasi dengan cepat. Kenapa? Karena itu adalah darurat. Gitu. Ya. Bisa diusulkan untuk warga binaan untuk pulang, tapi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan. Salah satunya litmas dari Salah satunya litmas dari Bapas, kita usulkan ke lapas untuk segera memulangkan tapi itu ada batas waktunya, tidak ada batas bisa. waktunya. Ya. Oke. Ya. Dan mendapatkan pengawalan ya, dari petugas lapas. Dari petugas lapas, bukan ya, Bapas, betul. Ya, dari petugas lapas. Lapas Lapas gitu. yang mengawal. Oke. Ya. Oke, berarti dari banyaknya litmas tadi ya, betul. yang paling urgent adalah itu. Ya. Nah, ketika kita bicara di rutan ya Mas Arin, ya, betul. tetap ya di litmas dari PK Bapas ya? Ya, ada litmas. Ada litmas. Apa tuh Mas Arin litmasnya? Ada litmas perawatan. Perawatan tahanan. Litmas perawatan tahanan. Terus ada lagi litmas pembinaan awal. Pembinaan awal ini berdasarkan revitalisasi pemasyarakatan ya. Revitalisasi pemasyarakatan. Jadi dia ada tingkatannya ya Pak Mas Arin. Dari lapas minimum sampai medium dan kemudian maksimum dan super maksimum. Nih kemarin lagi viral banget. Nih benar-benar lagi viral nih. Nah, kemarin kan ada pemindahan nih. Betul. Ya, sejumlah mungkin puluhan ya dari warga binaan pemasyarakatan dipindahkan ke Nusa Kambangan ya, betul. Nah, itu selain tadi mungkin ada asesmennya dari pembimbing kemasyarakatan, terus yang menunjukkan nilai-nilainya adalah super maksimum, maka akan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Sesuai dengan instruksi dari Bapak Menteri. Bapak Menteri kita ini lagi galak-galakan dengan kasus-kasus narkoba ini Bu Desi. Nah, mereka itu melalui asesmen yang super selektif. Iya, jadi tidak sembarangan. Kita berdasarkan asesmen itu pertanyaan-pertanyaan yang menjelimet lah. Terus di lapas Nusa Kambangan tuh kayak gimana Pak Mas? Nah, dia kalau udah super maksimum gitu one man cell. Jadi satu sel itu untuk satu orang, disiapkannya untuk seperti itu gitu. Kenapa? Untuk memberikan efek jerah. Dan memberikan pembinaannya. Pembinaannya, betul. Ya, artinya selain dia hukuman tinggi, berarti kan dia mungkin di dalamnya juga tidak berkelakuan baik ya. Ya, bisa. Nah, salah satu juga tadi Pak Mas Arin bilang kan litmas CMK ya, cuti mengunjungi keluarga. Ya. Dan masih banyak juga kan litmas dari ada litmas CMB, ada litmas CB, ada litmas PB. Nah, ini kan itu istilah-istilah program-program yang ada di dalam Bapas. Nah, itu program integrasi Pak Mas Arin. Ya, betul. Oke, program integrasi yang ada di Bapas. Oke. Nah, tentunya itu syaratnya apa ya? Nah, kira-kira ya untuk program integrasi itu nih Pak Mas Arin. Betul. Syarat-syarat untuk mengajukan litmas itu satu, berkelakuan baik. Berkelakuan baik di dalam lapas. Oke. Nah, yang kedua, syaratnya itu adalah mengikuti program pembinaan yang ada di dalam lapas. Program pembinaan, kepribadian dan kemandirian. Tujuannya apa, Bu Desi? Program-program ini satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk warga binaan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kemandirian dia. Agar apa? Agar segera nanti dikeluarkan ke masyarakat. Dia punya keahlian untuk mendapatkan kemampuan bekerja dan mendapatkan penghasilan agar tidak tergantung lagi dengan orang lain. Berarti di situ diajarkan ya. Ya, diajarkan. Misalnya contohnya diajarin apa? Nah, itu nih, diajarkan untuk berbengkel, pengelasan, otomotif, kerajinan tangan. Ya, macam-macam udah sih yang bisa menghasilkan uang agar mereka tidak kembali ke melakukan kejahatan. Karena kalau udah nggak punya kegiatan, dianggap sebelah mata di masyarakat, kan mereka bisa dengan mudah tergoda, terbujuk rayu untuk melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi, Bu Desi. Gitu. Terus yang syarat yang ketiga, syarat yang ke berapa tadi?
Ketiga. Saya sampai lupa ini syarat-syaratnya nih Bu Desi. Coba. Oke, ketiga itu Pak Mas Arin. Syarat ketiga ya. Ya. Adanya penjamin. Penjamin. Oke. Penjamin itu siapa sih? Apa sih penjamin itu Bu Desi coba? Kalau nggak Penjamin salah. itu bisa keluarga, Ah, ya ayah, ibu, adik, kakak, betul. sepupu juga bisa ya Pak Mas Arin Iya ya. betul. Karena hak hak WBP itu diatur oleh Permenkumham nomor 3 tahun 2018 ya Pak Mas Arin 2018. gitu ya. Untuk hak hak integrasi. Kalau nggak salah yang 2 derajat tuh Bu Desi ya. Ya. Kalau tetangganya kira-kira boleh nggak Bu Desi ini gitu ya? Coba. Takutnya masyarakat yang tidak punya keluarga tiba-tiba ngajuin tetangganya boleh nggak kira-kira? Ya itu tidak dalam aturan ya Pak Mas Oh, Arin. tidak ada ya, Gitu. tidak diatur Oke. dalam pasal Undang-Undang nomor Oke. 3 tadi ya. Ya, oke. Nah, Pak Mas Arin, nah ketika semua persyaratan itu terpenuhi, gitu kan, artinya pihak lapas bisa mengajukan usulan. Mengusulkan. Oke, Nah. ya Pak Mas Arin Ya, ya, betul. gitu ya. Untuk menjadi klaim pemasyarakatan nih. Betul. Ya. Nah, itu ada hak dan kewajibannya tuh. Ada hak serta kewajiban yang diemban oleh warga binaan Ya. agar tidak semena-mena, tidak Oke. seperti serta-merta seperti anggapan masyarakat kok gampang amat Iya. pulang, itu tidak karena mereka punya hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya adalah Satu. Satu. Nah, ini kewajiban setelah mendapatkan PB ya. ya Setelah betul duluan kan integrasi setelah ya, integrasi. ya. Oke. Dia wajib lapor, Wajib lapor. tidak boleh melanggar hukum lagi, terus dilakukan pengawasan, macam-macam. Nah, lah. kalau misalnya nih ya, kan dia kan nggak ya wajib lapor mungkin dipenuhi. Nah, tiba-tiba ada perkara lagi nih. Nah, ini akan dilakukan pencabutan Pencabutan, PB-nya, oke. pencabutan integrasinya, maka akan dikenakan hukuman baru lagi, ditambah Oke. hukuman yang lama, maka Tambah tidak mendapatkan banyak haknya lagi, nambah banyak repot tambah udah urusannya. banyak ya. Jadi saya berpesan kepada warga binaan jangan sampai melanggar hukum lagi lah, udah kapok. Gitu. Oke, Pak Mas Arin. Ya mungkin bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan Kita podcast ini ini. bisa bermanfaat bagi saya, Oh. bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan nilai. Ya, itu. Harapan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang bagus dari Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.